Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Febiola akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa. Mulai dari pengertian bahasa menurut para ahli dan karakteristik perkembangan bahasa itu sendiri. Oke, yang pertama, pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Sinolungan 1997 dan Semiawan 1998, bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan, pendapat, dan perasaan melalui simbol-simbol yang sudah disepakati untuk merangkai suatu kata menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Yang kedua, menurut Kamus Umum Psikologi, bahasa atau language merupakan alat komunikasi orang-orang, baik berupa verbal, gerak isyarat, dan sikap. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Utami Munandar 1995, bahasa merupakan alat sosialisasi dan dasar perkembangan intelijensi. Yang keempat, menurut Syamsu Yusuf 2004, bahasa merupakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seorang ahli psikologi perkembangan dari Illinois State University, Laura E. Burke 1989, menyatakan bahwa perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Berbagai penelitian psikologi mengatakan bahwa secara umum perkembangan bahasa lebih cepat dari perkembangan aspek-aspek lainnya. Meskipun kadang-kadang ditemukan juga sebagian anak yang lebih cepat perkembangan motoriknya daripada perkembangan bahasanya itu sendiri. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisinya sangat berpengaruh terhadap kemampuan atau perkembangan dalam berbahasa. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatkan kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini sendiri diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dapat dipahami oleh orang lain. Oke, saya sekarang akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan bahasa. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sistem aturan bahasa terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Bahasa memiliki karakteristik yang menjadikannya sebagai aspek khas komunikasi. 1. Sistematis. Artinya, bahasa merupakan suatu cara menggabungkan bunyi-bunyian maupun tulisan yang bersifat teratur, standar, dan konsisten. Yang kedua, arbiter, yaitu bahwa bahasa terdiri dari hubungan-hubungan antara berbagai macam suara dan visual, objek maupun gagasan. Setiap bahasa memiliki kata yang berbeda dalam memberi simbol pada angka-angka tertentu. Saya Komalasari di sini akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, ada umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman dan meningkatkan kebutuhan. Bahasa seorang anak akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Pada masa remaja, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual, anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, ada kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil lainnya akan menunjukkan perbedaan. Pada dasarnya, bahasa dipelajari dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan pergaulan dalam kelompok seperti lingkungan bermain, lingkungan bekerja, dan lingkungan sosial lainnya. Ada kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan intelektual untuk tingkat berpikir. Ketepatan meniru, memproduksi perbedaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud dari suatu pernyataan fisik lainnya amat dipengaruhi oleh kerja pikir dan kecerdasan seorang anak.
Nomor 4, ada status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi yang baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dalam anggota keluarga. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasanya bagi anak-anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. 5. Ada kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan seorang anak. Seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Tita Rosadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan yang mempengaruhi perkembangan anak. Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, tahapan pralingualistik atau meraba. Ini terjadi pada usia 0,3 bulan sampai 1,0 tahun. Pada tahap ini biasanya anak mulai mengeluarkan ocehan-ocehan. Biasanya ocehannya itu tidak jelas, dan ocehan itu yaitu proses merespon terhadap orang lain. Yang kedua, tahap holoplastik atau kalimat satu kata. Terjadi pada usia 1,0 tahun sampai 1,8 tahun. Pada usia yang kedua ini, anak mulai bisa menyebutkan satu kata, misalkan menyebutkan kata ibu, atau dalam benda menyebutkan misalkan mobil gitu. Ketika menyebutkan mobil, si anak belum tentu menginginkan mobil-mobilan, bisa jadi dia ingin naik mobil bersama ayah atau sebagainya. Yang ketiga yaitu tahap kalimat dua kata. Terjadi pada usia 1,6 sampai 2,0 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa menyebutkan kata-kata lebih dari satu kata yang tadi. Misalkan sudah bisa mulai berbicara yang panjang seperti bertanya, itu mobil-mobilan siapa, atau mobil-mobilan milik siapa, seperti itu. Yang keempat yaitu tahap pengembangan tata bahasa awal, terjadi pada usia 2,0 sampai 5,0 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan tata bahasa, panjang kalimat mulai bertambah juga, dan ucapan yang dihasilkan lebih kompleks dan mulai menggunakan jamak. Yang kelima yaitu tahap pengembangan tata bahasa lanjutan, terjadi pada usia 5 sampai 10 tahun. Pada tahap ini anak semakin mudah untuk berbicara karena penggunaan bahasanya itu sudah semakin lancar, lebih kompleks, dan mampu melibatkan gabungan kalimat-kalimat sederhana, kalimat komplementasi, relativasi, dan kalimat konjungsi. Yang terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap, terjadi pada usia 11 sampai dewasa. Masa kanak-kanak itu berakhir pada usia 11 tahun. Pada usia ini gaya bahasanya itu sudah mulai meningkat dan mulai fasih berkomunikasi dengan sekitar. Keterampilan performasi terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap sebagai perwujudan dari kompetensi komunikasi. Perkenalkan, nama saya Melita Mutia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya yang dapat kita lakukan dalam membantu perkembangan bahasa. Yang pertama, itu kita dapat membantu di lingkungan keluarga. Tentu saja bukan hanya di lingkungan keluarga, karena apabila kita hanya membatasi anak dalam mencari pengetahuan dalam bahasa, itu tentu akan mempengaruhi wawasan si anak, sehingga wawasan anak dalam bahasa itu terbatas. Yang kedua, kita bisa melakukan dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat sendiri, kita harus menilai apakah masyarakat tersebut baik atau tidak dalam untuk mempelajari
bahasa, karena apabila lingkungan tersebut kurang baik dalam berbahasa, kita tentu tidak bijak apabila membiarkan anak kita belajar di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kita bisa membiarkan anak mempelajari bahasa itu di lingkungan sekolah, karena tentu saja di sekolah kita bisa membiarkan anak kita lebih menggali ilmu dalam berbahasa, dan tentu saja bisa diawasi oleh guru mereka, sehingga di samping anak-anak mempelajari pengetahuan umum, anak-anak juga dapat mempelajari bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus seorang anak yang memiliki keterlambatan berbicara, mungkin bukan keterlambatan namun kurang fasih dalam berbicara, dan sering menjadi bahan ejekan teman-temannya karena cara berbicara yang kurang jelas, atau karena cara berbicaranya juga yang mungkin cadel. Jadi untuk solusinya tentu saja di sini peranan orang tua sangat penting, karena di sini orang tua harus bisa memberikan pengertian kepada anak bagaimana agar anak memiliki keinginan untuk belajar lebih baik lagi, untuk belajar bagaimana cara berbahasa yang lebih fasih, yang lebih baik, dan tentu saja di sini peranan orang tua juga bisa sangat penting agar ada dukungan dari orang tua, sehingga si anak tidak memiliki sifat yang minder, yang down, yang cengeng, sehingga si anak tersebut bisa memiliki kemauan dan akhirnya bisa menghasilkan anak tersebut lebih berani di lingkungan masyarakat, lebih mau bersosialisasi, juga lebih berbahasa dengan baik. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa merupakan salah satu perkembangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa sendiri dapat memudahkan kita dalam berinteraksi dalam sesama manusia. Lalu bahasa memiliki beberapa karakteristik, beberapa tahapan, juga beberapa faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya bahasa tidak semudah yang kita kira, yang hanya tinggal membaca atau hanya tinggal menulis. Dengan mempelajari bahasa, dalam mempelajari perkembangan bahasa, kita akhirnya dapat mengerti bahwa dalam bahasa masih banyak hal yang harus kita pahami dan pelajari, sehingga kita dapat berbahasa dengan baik dan benar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.